Loves Beyond Religion jilid 1. Kasih lebih dari sekedar doktrin agama. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kehadiran Kristus adalah untuk menggenapi hukum Taurat, Matius 5 ayat 17. Sebab tidak satupun agama yang mampu memenuhi tuntutan hukum Allah. Hanya Kristus sajalah yang laik dan mampu memenuhi persyaratan yang dituntut Allah. Kata menggenapi diterjemahkan dari bahasa Yunani plerosai. Artinya membuat sesuatu wadah menjadi terisi penuh hingga melimpah tumpah keluar oleh karena sangat banyak, memenuhi syarat bukan sekedar layak tetapi menjadi laik. Penggenapan hukum Taurat yang Kristus kerjakan itu merupakan bentuk kasih-Nya yang sudah terjadi bahkan masih tetap berlangsung hingga kini. 3 pokok renungan yang pertama. Kasih menutupi kekurangan dan kelemahan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, kata keagamaan dalam ayat ini diterjemahkan dari kata dikaiosune yang artinya adalah berbicara tentang bagaimana menempatkan diri sebagaimana mestinya sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang berkenan di hadapan Allah. Kata ini juga berarti doktrin tentang cara bagaimana agar manusia dapat mencapai keadaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Atau secara ringkas, dikaiosune artinya adalah kebenaran yang mencakup integritas, kebajikan, kemurnian hidup, kebenaran dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Dosa telah menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi tuntutan hukum Allah yang ada dalam dikaiosune. Seperti kata Paulus, sebab bukan apa yang baik yang kita perbuat, melainkan yang jahat. Roma 7 ayat 19. Kasih Kristus telah mengambil alih kegagalan kita, Yohanes 3:16, 25 ayat 21. Dia datang untuk mengampuni dan menutupi kesalahan kita dengan darahnya yang kudus, Roma 8 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang kedua, kasih Kristus mengatasi kegagalan agama yang tidak mampu menyelamatkan. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga adalah tempat perhentian abadi, yaitu tempat di mana Allah tinggal dan memerintah untuk selama-lamanya. Tidak semua orang yang dapat mendapat bagian untuk tinggal di sana. Mazmur 15 ayat 1-5. Sebaik apapun kehidupan beragama tidak bisa membuat manusia berkenan di hadapan Allah. Kisah Rasul 26 ayat 5, Yakobus 1 ayat 26-27. Agama tidak memiliki kemampuan untuk mempertemukan atau mempertemukan kita dengan Allah. Kerajaan surga adalah tempat yang abadi yang dijanjikan oleh Kristus. Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menjadikan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi hanya Kristus sajalah yang bisa mengantar kita sampai ke sana. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhubungan yang ketiga, kasih Kristus menutupi dan mengatasi kegagalan kita. Matius 15 ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Pada kenyataannya, agama telah gagal mempertemukan penganutnya dengan Allah. Agama hanya mampu membuat orang menjadi baik, namun tidak mampu mengubah manusia menjadi orang benar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat yang kedua. Dosa yang dalam bahasa Yunani disebut hamartano, artinya adalah melenceng, menyimpang dari sasaran atau berkeliaran dan menjauh dari jalan kebenaran, melakukan atau mengerjakan perbuatan yang dilarang Tuhan. Jadi tanpa kehadiran Kristus, celaka dan binasa kita. Roma 7 ayat 24 sampai dengan 25. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kehadiran Yesus ke dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan kekal akibat dosa. Yohanes 3 ayat 16. Berkat kasih dalam Kristus, kesalahan kita tidak diperhitungkannya, melainkan ditutupinya. Roma 4 ayat 7 sampai dengan
ayat yang ke-8. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus memperingatkan betapa pentingnya hidup benar di hadapannya dan bukan sekedar melakukan kewajiban agama supaya dilihat orang. Matius 6 ayat 1. Yang kedua, berdebat tentang agama hanya mengundang perselisihan. Jauh lebih bermartabat memperkenalkan dan mewartakan kasih Kristus, Kisah Rasul 25:19. Tetapi mereka hanya berselisih paham tentang Dia dan soal-soal agama mereka, tentang seorang yang bernama Kristus Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa Ia hidup. Closing statement yang terakhir dan ketiga, yang dunia butuhkan adalah menerima dan menikmati kekayaan rahmat-Nya yang menyelamatkan. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.